Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kini kita akan langsung bergabung dengan pakar teknik sipil struktur ITS, Pak Muji Irmawan yang saat ini berada di lokasi di Ponpes Al-Kozibi. Selamat pagi Pak Muji. Pak Muji, saat ini yang dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan dari tim gabungan seperti apa Pak Muji? Pak Muji? Pak Muji bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, suaranya hilang. Ya, Pak Muji saat ini sudah bisa mendengar, Pak? Ya, sekarang Oke. dengar. Ya. Baik Pak Muji, saat ini yang sudah. sedang Anda lakukan di lokasi bersama dengan tim gabungan, apa Pak yang saat ini menjadi fokus, Pak? Pak Muji. Oke, terima kasih. Sambil suaranya hilang-hilang, ya halo. Ya, silakan Ya, Pak Muji. terima kasih. Bisa kami sampaikan bahwa dari Basarnas sudah menyampaikan tadi pagi jam 1 bahwa asesmen untuk melakukan komunikasi dengan korban itu sudah tidak ada respon. Maka jam 1 pagi tadi dinyatakan asesmen bisa dihentikan dan kita tim teknis yang untuk pembongkaran bisa untuk mempersiapkan diri membongkar reruntuhan gedung dengan teknik-teknik tertentu agar korban yang masih ada di bawah tidak menjadi lebih parah lagi korbannya, sehingga nanti ini kami sudah menyiapkan personil, peralatan, gabungan dari TNI Polri, dari kita dari ITS, PU Provinsi, dan PU Kabupaten Sidoarjo juga sudah standby menunggu komando dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan action. Alat-alat sudah siap, kren sudah masuk, dan kita menunggu ke perintah untuk pelaksanaan, dan saya ditunjuk untuk membantu secara teknis metode pembongkaran menjadi keping-keping kecil supaya tidak menjatuhi konstruksi bangunan yang sudah ada. Oke. Lokasi bangunan sudah steril terhadap masyarakat sehingga kita tidak terganggu oleh kondisi lingkungan. Demikian. Oke, berarti dari asesmen yang dilakukan sejak pukul 1 tadi dini hari sudah tidak ada lagi Pak Muji terkait dengan korban yang masih selamat? Itu rilisnya dari Basarnas sudah tidak ada respon. Sehingga beliau meskipun tim Basarnas standby di sekitar sini, tapi kita diizinkan untuk masuk melakukan pembongkaran dengan teknik tertentu yang tidak memperparah kondisi korban yang ada di bawah. Bila mana sudah di kondisi tertentu akses untuk masuk ke lokasi, Basarnas akan segera masuk untuk mengambil posisi evakuasi korban. Oke, untuk terkait pembongkaran ini Pak yang menggunakan alat berat ini sudah dipastikan pukul berapa akan dilakukan? Ya, menunggu komando Pak Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih on the way. Kami siap semua personil. Kira-kira kalau kita tunggu 1 jam ya, mungkin 1 jam lagi atau paling tidak jam 11 kita bisa action untuk di lapangan. Oke, berarti untuk teknik evakuasi korban yang menggunakan penggalian parit maupun dengan bawah tanah ini sudah tidak dilakukan lagi sampai saat ini, Pak? Ya, sementara dihentikan, tapi Basarnas tim yang dengan jumlah kelompok tertentu, grup tertentu juga, tapi tetap standby di sekitar lokasi. Begitu kita bisa mendapatkan akses untuk mencapai korban, langsung mereka masuk ke lokasi meskipun pembongkaran belum selesai, sehingga evakuasi untuk korban bisa segera cepat dilakukan. Demikian, dengan memperhatikan kehati-hatian karena bangunan sekitar juga sangat rawan untuk terkena reruntuhan. Baik, kemudian yang disampaikan juga oleh Pak Muji sebelumnya bahwa ada satu bangunan juga yang tersambung dengan lokasi yang runtuh ini. Bagaimana kemudian nanti tekniknya kira-kira Pak Muji untuk bisa membongkar sisa-sisa runtuhan tanpa harus menggunakan ataupun memberikan impact ke bangunan yang lainnya? Ya, metode sederhananya yang mudah dipahami adalah elemen-elemen struktur yang sudah pecah, kita potong kecil-kecil dengan berat maksimum 1 ton, sehingga pengangkatannya itu tidak membentur bangunan yang existing, dan yang masih kondisi reruntuhan yang tidak stabil itu tidak tambah ambles, tambah runtuh ke bawah, sehingga nanti kita harus hati-hati, sampah-sampah kita bersihkan dulu, kemudian kita potongi elemen-elemen struktur yang bisa kita angkat menjadi potongan kecil-kecil dengan berat maksimum 1 ton. Krennya 12 ton, jangkauannya sampai 30-40 meter untuk mencapai ujung sisi barat, sehingga tidak perlu
manuver crane terlalu besar. Oke, kemudian untuk yang di sekitarnya Pak, bangunan yang tidak tersambung dengan reruntuhan, ini seperti apa kondisinya kalau dari pantauan Anda sekarang? Apakah perlu ada mitigasi? Jangan sampai kemudian bangunan di sampingnya yang tidak terhubung ini juga bisa terimpact gitu Pak? Aman, tetap aman. Ya, harus dibuat tetap aman. Tidak boleh membuat hubungan hentakan-hentakan ke bangunan sebelah, sehingga gedung sebelah akan aman untuk nantinya dari reruntuhan dan evakuasi juga cepat dilakukan. Jadi kita tetap juga memperhatikan kondisi bangunan di sekitarnya. Oke, kondisi tanah dan juga konstruksi bangunan lain masih aman juga Pak? Untuk sementara kondisi tanah masih bagus, fondasi bagus, tapi bangunan sebelah kalau ada benturan atau tarikan dari reruntuhan ini membahayakan, itu kita hindari supaya tidak ada benturan maupun tarikan ke bangunan existing. Nah, mengingat kemarin ada gempa yang terjadi di Sumeneb gitu Pak, yang kemudian getaran juga terasa sampai ke Sidoarjo. Mungkin seberapa besar berdampak pada parahnya runtuhnya bangunan di sana ataupun proses evakuasi nanti? Pak Muji? Pak Muji? Ya, sementara ini kan kami masih fokus. Halo, halo. Ya, silakan halo. Pak Muji. Ya, saya dengar. Halo. Ya. Ya. Jadi untuk gempa itu kemarin mesti tetap kita perhatikan, tetapi kami masih fokus untuk evakuasi dan pembongkaran gedung. Nantinya setelah selesai ini kami akan membantu pihak pondok untuk mengevaluasi gedung-gedung existing pasca gempa. Bila mana diperlukan perkuatan atau strengthening perkuatan elemen struktur, kita juga siap membantu secara teknik dan dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Nanti kita akan bantu setelah evakuasi dan pembersihan gedung selesai dilakukan. Tetap kita perhatikan pasca gempa untuk dievaluasi struktur existing bangunan di sekitarnya. Oke, baik, ini kan untuk yang runtuh ini kan hampir seluruhnya dari lantai 1 sampai lantai 3 dan juga 4 ya Pak ya, sampai lantai 4. Ya. Ini kan cukup luas yang terdampak. Mulai dari mana Pak titiknya yang akan nanti dievakuasi menggunakan alat berat? Dimulai dari elemen struktur yang tidak bersinggungan dengan gedung sekitar. Itu di sisi utara. Sisi utara bebas, sudah bebas, nanti kita segera bersihkan dan kita pantau ada pergerakan apa tidak. Nah, kemudian kita potong kecil-kecil, diangkat crane, langsung dibuang ke disposal area, sehingga dari situ kita akan bergerak ke arah selatan, mendekati gedung existing yang bersinggungan dengan reruntuhan gedung. Dari utara ke selatan. Oke, dimulai dari utara ke selatan, dari yang tidak tersambung ke bangunan lain. Tapi kami pastikan kembali Pak Muji, dari informasi yang Anda dapat di lapangan, kalau kemarin kan BNPB bilang sampai dengan malam gitu, ada 59 yang masih tertimbun. Kalau dari informasi Anda sendiri masih segitu Pak? Oh, kalau saya tidak melakukan evaluasi tentang jumlah korban, itu kewenangan Basarnas karena beliau mempunyai alat untuk mendeteksi alat sonarnya, posisi-posisi korban, responsif atau tidak responsif, itu kewenangan dari Basarnas. Kami tidak tahu jumlah korban, tetapi kita segera melakukan pembongkaran untuk bisa membuat akses ke lokasi korban berada yang ada di lantai dasar. Oke, baik Pak Muji, terkait dengan konstruksi Ponpes Al-Kozini ini tadi ada sebutkan di program sebelumnya bahwa ada masalah di sambungan antara lantai. Ini apa yang kemudian bisa membuat Anda menyimpulkan seperti itu? Apakah melihat puing-puing yang saat ini sudah runtuh? Ya, kami sudah memeriksa elemen-elemen struktur yang mengalami kegagalan konstruksi. Itu banyak sekali hubungan balok kolom sudah lepas. Ada foto-foto yang sudah kami ambil. Untuk nanti akan kita pakai sebagai analisa perhitungan struktur, sehingga kita bisa memodelkan model keruntuhan yang terjadi bila mana join-join yang ada itu lepas. Terus ya kita foto-foto nanti kita modelkan dengan program tertentu untuk mendapatkan informasi. Ya, kalau kita sambungannya kurang baik, dampaknya seperti ini. Contoh-contohnya sudah ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi sudah data sudah kami sampaikan dan kita sudah membackup lapor Polda Jatim untuk mengambil sampel-sampel yang ada, memvisualisasikan yang ada, mengambil picture-picture yang ada. Nanti akan kita simulasikan gedung itu yang sudah ambruk nanti menjadi gambar atau
image yang 3 dimensi mengenai gedung yang ambruk tadi. Kita akan membuat model itu nanti akan dipakai untuk tim Polda untuk mengevaluasi apakah struktur ini bisa dipakai untuk pembelajaran berikutnya. Demikian, Mas. Tapi adakah juga Pak, kemudian faktor memang karena bangunan lantai 1 dan juga fondasi yang kurang kuat sehingga ketika yang di atas ambruk, yang di bawah juga semuanya ikut ambruk. Apakah ada faktor di situ Pak, ketidakkuatan untuk lantai satunya? Kalau fondasi kami nyatakan cukup kuat, tidak ada deformasi. Posisi kolomnya juga tidak menyebabkan fondasinya bergeser, tetapi kolomnya yang ambruk, kolomnya yang hubungan balok kolomnya lepas sehingga kolomnya patah, rubuh, ditimpa balok-balok di atasnya, distimulus, di-trigger, distimulus oleh beban-beban yang lantai 2, 3, dan 4. Jadi tetap kita sampaikan itu fondasinya masih cukup baik, tapi elemen strukturnya yang joinnya kurang bagus. Ada semua bukti-bukti yang kita sudah kumpulkan. Oke, joinnya yang kemudian menjadi masalah utama dari ambruknya ini. Baik, kemudian Pak Muji, terkait dengan kehati-hatian yang harus dilakukan oleh tim gabungan nanti ketika alat berat gitu diturunkan, apa saja yang perlu diperhatikan lagi-lagi ini terkait dengan keamanan bangunan yang di sekitar yang tidak ataupun yang tidak terdampak, tidak runtuh seperti itu? Ya, kondisi reruntuhan memang sudah runtuh tapi tidak stabil dan kemungkinan besar akan bergerak turun lagi dan ini dapat memperparah kondisi korban sehingga nanti juga akan sulit untuk diakses. Oke. Kemudian Pak Muji, dari yang Anda temukan juga di lapangan, apakah memang pesantren ini awalnya pas didirikan ini memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB? Nah, itu belum kami gali masalah perizinan, itu bisa ditanyakan langsung ke pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, ke Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, itu bisa dikonfirmasi. Saya belum sampai ke sana. Itu bisa dijawab langsung teman-teman pemerintah daerah. Tapi kami fokus di pembongkaran ini supaya evakuasi korban bisa segera sisa korban bisa segera dievakuasi. Oke. Kemudian dari pengamatan yang Anda lakukan mungkin beberapa hari terakhir ini, adakah faktor lainnya misalnya konstruksi bahan bangunan yang misalnya bahan bangunan yang digunakan ataupun mungkin karena usianya atau mungkin beban yang besar gitu Pak ketika ada kejadian? Ya, semua unsur itu menjadi perhatian kita. Lapor pun kita bantu untuk mengambil benda-benda uji yang akan kita evaluasi nantinya, baik untuk mutu beton, dimensi beton, mutu tulangan, jumlah tulangan, sedang kita ambil untuk sebagai barang bukti. Nanti akan kita rangkai menjadi suatu sistem struktur yang menjadi seperti kondisi existing. Jadi memang faktor-faktor itu menjadi perhatian kita, termasuk beban-beban yang bekerja untuk fasilitas umum sekolahan, beban sekolahan itu kan ada murid berkumpul, tidak ada murid, itu kan distribusi bebannya akan berbeda. Oke. Saya kira itu, mohon izin saya harus segera koordinasi, monggo langsung saja lebih cepat, karena sudah dipanggil koordinasi. Baik Pak Muji. Pak Muji, terima kasih banyak Pak Muji informasinya. Kami nantikan nanti informasi terbaru dari hasil pertemuan Anda dengan sejumlah pihak yang terkait. Terima kasih Pak Muji Irawan. Telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Muji. Jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali.